Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Boleh dibuka Sehat, kameranya? Kak. Oke, Alhamdulillah semangat. sehat, Kak. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Oke. Boleh dibuka dulu kameranya? Dibuka dulu, buka dulu seperti biasa. Kita absen dulu. Absen dulu. Absen dulu. Ini ada yang masih punya kegiatan di luar rumah? Atau udah pada di rumah? Udah di rumah, Kak. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Salah. Bentar. 1, 2, 3. Aik mah belum nih. 1, 2, 3. Cis. Oke. Kita mulai untuk pertemuan ke-8 ya. Wah, udah ke-8 lagi. Kita malam hari ini bakalan saya pandu untuk pembuatan buku besar dan neraca saldo. Kemarin dan enggak kemarin. Hari ini sih rata-rata teman-teman udah ngirimin tugasnya ya, yang jurnal umum. Saya lihat udah 90% paham secara umum ya, untuk tata cara pemilihan nama akun, kemudian tata cara di saldo akun, penempatan debit dan kreditnya tuh udah mayoritas benar 90% lah ya. Tapi ada sedikit yang beberapa dari teman-teman ini yang masih salah penempatan posisi. Baik itu di debit kreditnya dan cara penulisan debit dan kredit. Perlu diketahui dulu, Kak Eka acungkan tangan, ada apa? Sorry, kalau bisa jangan di-spill ya, aku sambil nggarap soalnya. Jangan di-spill apanya? Nggak dibahas kan ini PR-nya. Aku Oh, baru garap. Okay, jangan thank you. dibahas. Iya. Oh, oke. Nggak, aku cuma bahas jadi dari beberapa orang yang mengirimkan ke saya, itu ada 1-2 orang yang masih salah dalam penulisan debit kredit. Posisi debit dan kredit. Cara penulisannya ya. Nah, ini saya pakai jurnal yang lain. Untuk PR nggak dibahas karena udah dibahas masing-masing ya. Yang salah dibahas, yang benar dikasih nilai 100. Banyak. Nah, cara penulisan debit dan kredit itu seperti ini. Debit itu lebih dekat dengan garis tabel. Tapi untuk posisi kredit itu agak sebelah kanan. Jadi tidak satu jajar dengan debitnya. Nah, jika masih ada yang penulisannya seperti ini, kas, debit, lalu pendapatan, kredit. Ini salah ya. Yang benar adalah kas, di sini pendapatan. Jadi agak menjorok ke kanan. Ada perbedaan antara sisi debit dengan sisi kredit. Itu untuk metode penulisan. Adapun yang masih salah di jurnal itu hanya sedikit aja. Mungkin karena soalnya yang ambigu dan memang belum tahu tata cara menguraikan soal, itu dianulir ya, maksudnya dimaklumi. Tapi secara 90% secara umum udah bisa. Artinya kita udah bisa maju ke tahap berikutnya, yaitu buku besar dan neraca saldo. Aduh, saya belum share screen ya, barusan. Nah, jadi tadi itu untuk tata cara penulisan debit dan kredit harus seperti ini. Tadi nggak di share screen, nggak akan kelihatan di teman-teman. Kasnya debit,
modal citra misalkan di kredit. Ini tata cara penulisan yang benar. Yang salah gimana? Yang salah yang seperti ini. Kas, debit, modal, kredit. Nah, ini salah. Yang benar itu debitnya menjorok ke kiri. Kreditnya itu agak ke kanan. Ini yang benar. Jadi ada pembeda antara posisi debit dengan posisi kredit, gitu ya. Bisa dipahami untuk tata cara penulisan, jangan salah lagi ya. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Oke, sip. Kalau sudah bisa, sekarang saya mau bawa teman-teman ke materi yang baru, yaitu buku besar dan neraca saldo. Karena buku besar dan neraca saldo itu satu kesatuan. Jadi nggak perlu dipisahkan gitu materinya. Langsung satukan aja antara buku besar dengan neraca saldo. Dan saya akan langsung pandu ke prakteknya. Nggak akan dikasih teori dulu. Teorinya sambil dijelaskan. Oke, yang pertama yang harus diketahui. Ini adalah buku besar. Ya. Bentuk tabelnya seperti ini. Yang harus diketahui di sini adalah satu akun itu punya satu tabel. Akun kedua punya tabel lainnya. Akun ketiga punya tabel juga sendiri. Jadi, yang dinamakan buku besar bukan berarti bukunya yang besar gitu ya. Bukan berarti buku yang kita gunakan untuk mencatat itu buku yang gede, bukan. Tapi yang dikatakan buku besar itu yang mana di dalamnya terdapat data-data secara keseluruhan. Baik itu mutasi dari satu akun dan akun lainnya. Perpindahan saldo berikut dengan nanti saldo akhir dari setiap akun kita bakalan tahu dari buku besar atau bahasa Inggrisnya GL ya, sering disingkat GL, General Ledger. Nah, sekarang yang harus teman-teman pahami dalam teknik penyusunan buku besar yaitu teman-teman pertama harus balance dulu di jurnal umum. Ini saya pakai soal lain ya, bukan yang soal yang ditugaskan. Ini harus seimbang dulu. Debit dan kredit harus sama. Kalau debit dan kredit di jurnal umum nggak sama, artinya kita nggak akan bisa masuk ke step buku besar. Nggak boleh. Nah, adapun setelah kita mengetahui jurnal umum dan saldonya itu sudah sama, lalu kita harus bisa memastikan bahwa untuk jurnal yang kita susun itu sudah benar 100%. Tanpa adanya kesalahan dari nominal, ya, dan adapun dari nama akun. Karena ketika kita salah menjurnal, otomatis nanti di buku besar dan di neraca saldo itu bakalan salah. Salahnya indikatornya seperti apa? Salahnya nanti terhadap nominal, karena kalau di perusahaan yang nyata, nominal itu sangat dipermasalahkan. Meskipun jurnalnya benar gitu. Contoh, kita ngeluarin uang kas untuk pembelian sesuatu, misalkan nominalnya 500.000. Kita inputnya malah 5 juta. Jurnalnya mah udah bener, nama akunnya udah bener. Misalkan kita beli perlengkapan ya, perlengkapan ATK. ATK misalkan totalnya 500.000. Jurnalnya persediaan ATK di debit, kasnya di kredit. Nominalnya malah 5 juta. Secara jurnal itu pasti balance. 5 juta, 5 juta. Tapi secara nominal itu salah. Makanya nanti akan ada koreksi namanya biasanya. Ada yang dinamakan reklas. Reklas itu merubah ya, menyesuaikan kembali jurnal yang sudah kita buat, yang sudah kita input ke sistem perusahaan, tapi masih salah. Artinya kita harus mereklas atau melakukan penyesuaian. Nah, sekali lagi, jurnal penyesuaian itu kalau di perusahaan yang benar adanya, di perusahaan yang nyata, itu tidak hanya dilakukan setiap akhir bulan aja, tapi dilakukan setiap adanya kesalahan.
transaksi atau kesalahan penginputan transaksi. Apabila sudah closing, besoknya itu pasti disesuaikan. Tapi kalau belum closing ya, belum tutup buku harian, itu masih bisa diperbaiki gitu. Jadi tidak perlu membuat berita acara. Kalau kita melakukan kesalahan di hari kemarin misalkan ya, harusnya kita nginput 500.000 tapi malah 5 juta. Nah, besoknya kita harus memperbaiki penjurnalannya. Harus direklas. Dengan cara mengembalikan nominal kasnya di jurnal balik. Berarti 4.500.000 harus dikembalikan ke kas. Jurnalnya bagaimana penyesuaiannya? Kas di debit, persediaan ATK 4.500.000. Iya benar, 4.500.000 di kredit. Itu cara menjurnal penyesuaian, melakukan jurnal penyesuaian. Ya. Kalau kita udah paham, mau kita menghadapi kesalahan apapun, kita bakalan tahu kesalahannya dan tahu tata cara memperbaikinya. Ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke materi buku besar. Yang pertama, buku besar itu seperti ini bentuknya. Ya. Kas punya tabel masing-masing, piutang juga punya tabel sendiri, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan dan lain-lain. Ini adalah akun-akun yang dilibatkan dalam transaksi satu perusahaan. Jadi kalau kita di perusahaan yang nyata, kita punya SOP. Kita punya standar operasional prosedur untuk penjurnalan. Yang mana kita sebagai akunting, staf akunting, tidak perlu khawatir lagi terkait tata cara atau untuk mengklasifikasikan transaksi. Jadi udah ada SOP-nya bahwa setiap transaksi A, B, C, D itu jurnalnya A. Setiap transaksi B itu jurnalnya B. Setiap transaksi C itu jurnalnya C. Udah ada standar operasional prosedurnya. Jadi meskipun kita belum tahu gitu misalkan ya, belum tahu basic, tapi nggak mungkin sih orang yang nggak ada basic akuntansi diterima kerja di bidang akuntansi. Sangat kecil kemungkinannya, kecuali punya orang dalam. Nah, berikutnya. Di sini teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Terkait apa? Terkait teknis pembuatan buku besar, itu modalnya cuma satu, yaitu ketelitian. Ketelitian dalam apa? Dalam memindahkan saldo. Teknisnya seperti apa? Saya nggak akan bahas dulu teorinya dari buku besar, tapi saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara mengisi buku besar. Ya. Yang pertama, caranya adalah teman-teman harus tahu dulu fungsi dari kolom ini, kolom masing-masing ya. Ini bentuknya apa namanya? Bukan yang bentuk T, tapi apa sih namanya? Ya Allah lupa. Di sini kita punya dua saldo, ya, atau dua debit dan dua kredit. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk kolom pertama, kolom tanggal, itu untuk mengisi tanggal transaksi yang terjadi sesuai data yang ada di jurnal umum. Untuk kolom yang kedua, untuk kolom keterangan, ini untuk keterangan transaksi. Jadi, ketika ada transaksi di jurnal umum yang nggak ada keterangannya, misalkan, boleh kita diisi di sini lagi. Nanti saya akan contohkan. Yang ketiga, kolom ref. Ini referensi itu kita akan mencatat dari mana sumber nominal yang kita pindahkan. Apakah itu dari jurnal umum? Apakah itu dari jurnal penyesuaian? Apakah itu dari jurnal penutup? Atau dari jurnal pembalik? Karena dari keempat jurnal itu, ataupun dari jurnal khusus ya, dari kelima jurnal itu akan bermuara di buku besar. Makanya, sumbernya dulu yang harus kokoh, benar. Baru kita memindahkan saldo di buku besar. Yang keempat, itu kolom debit, dan yang kelima kolom kredit. Ini untuk mutasinya, untuk data mutasi atau data perpindahan saldonya. Atau perpindahan angka yang bersumber dari jurnal.
yang tadi saya sebutkan. Adapun ini kolom saldo, ini adalah untuk saldo akhir setiap tanggal. Jadi saldo akhir itu bukan melulu setiap selesai transaksi, enggak. Tapi setiap kita melakukan perpindahan saldo atau setiap melakukan mutasi ya, itu ada saldo akhirnya. Nah, langsung ke sini. Yang pertama kita akan mencatat tanggal dulu. Pertanyaannya, dari manakah sumber susunan akun ini? Sumber susunannya adalah sesuaikan dengan akun list yang ada di daftar akun perusahaan. Dari harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, modal, itu disusun secara sistematis, nggak boleh acak. Ya. Adapun untuk teknisnya sekarang, apakah kita harus ikuti uraian jurnal umum untuk tata cara posting, atau harus mengikuti rangkaian urutan yang ada di buku besar? Jawabannya adalah kita harus mengikuti rangkaian yang ada di buku besar. Kenapa? Supaya tidak tercecer datanya. Kalau secara manual ya beda dengan sistem. Kalau dengan sistem kita tinggal input di jurnal aja udah langsung keluar laporan keuangan. Nah, kalau secara manual kita harus ngikutin susunan ini. Ya. Berikutnya, kita mulai menyusun buku besar. Kita akan menyusun akun kas terlebih dahulu untuk mencari saldo akhir ya. Tujuan buku besar itu untuk mencari saldo akhir saldo akhir sementara sebelum penyesuaian. Ya, ini untuk buku besar yang pertama. Untuk mencari saldo akhir sementara sebelum melakukan jurnal penyesuaian. Kita akan menghitung kas dulu. Caranya, cari akun kas di setiap jurnal yang kita miliki. Karena kita sedang menyusun buku besar yang awal, maka sumbernya itu hanya dari jurnal umum saja. Atau jika ada neraca saldo sebelumnya atau laporan keuangan neraca sebelumnya, itu akan dijadikan menjadi saldo awal. Ya, contoh, di sini kan ada jurnal umum, tapi kita itu sudah berdiri 1 tahun misalkan perusahaannya. Maka pasti ada tuh laporan neraca sebelumnya, periode sebelumnya. Maka di laporan neraca sebelumnya itu di buku besar di sini harus dijadikan saldo awal. Jika ada jika ada laporan neraca di periode sebelumnya. Nah, sekarang karena tidak ada neraca awal, maka kita langsung menginput data yang ada di jurnal umum aja. Kita input akun kas. Tandai dulu. Akun kas yang pertama yang kita temui adalah kas di tanggal 1. Ya. Saya akan tandai pakai warna. Warna kuning. Nah, kuning ini. Kas yang pertama kita temui adalah di tanggal 1. Ya. Berapa? 16.800.000. Maka kita harus memindahkan di sini tanggal 1 Januari, kita tambahkan ini deh. Kita tambahkan kolom ya supaya kita hanya menulis tanggalnya aja. Nah, seperti ini. Ini bulan Mei tahun 2002 Mei. Tanggal 1. Keterangannya apa? Keterangannya dicek dulu di sini. Kita dapat kas dari hasil penyetoran modal.
Maka di buku besar keterangannya boleh menggunakan keterangan penerimaan modal. Boleh dikasih keterangan lagi dari pemilik, boleh. Keterangan itu bebas. Untuk referensi di sini, cara mengisinya adalah teman-teman harus tahu jurnal umum yang kita susun itu ada berapa lembar. Jika lebih dari 1 lembar, maka kita harus tahu nominal yang kita posting itu sumbernya dari jurnal umum lembaran keberapa. Contoh, jurnal umum ini ada 10 lembar ya. Nah, kolom kas yang pertama di tanggal 1 itu ada di halaman jurnal umum yang pertama misalkan. Maka kita tulis di sini JU strip 1. Artinya adalah nominal yang akan kita posting senilai 16.800.000 itu sumbernya dari jurnal umum halaman pertama. Sekarang setelah kita punya saldo awal dari penerimaan modal 16.800.000, maka kita pindahkan ke saldo. Saldo ini fungsinya untuk kita mengetahui nanti saldo setiap harinya atau setiap tutup bukunya gitu ya. Tutup buku harian, closing harian. Di sini 16.800.000. Maka kita pindahkan ke sisi debit 16.800.000. Ini saya contohkan kas seluruh kas ya, biar tahu nanti saldo akhirnya berapa dan nanti teman-teman bisa praktekkan untuk tabel-tabel lainnya. Berikutnya, jurnal umum lagi. Setelah kita memposting tadi yang 16.800.000, maka kita harus tandai di kolom referensi ini pakai tanda checklist boleh atau mau pakai nomor akun juga boleh. Intinya di sini referensinya kalau di awal pada saat menyusun jurnal umum nggak perlu diisi. Referensi ini berfungsi menandai akun mana yang sudah diposting ke buku besar. Contoh, misalkan mau pakai tanda checklist, di sini pakai V ya misal. Seperti ini boleh ya. Lalu mau pakai nomor akun 101 boleh. 101 boleh. Yang penting ada tanda bahwa akun kas itu sudah di posting ke buku besar untuk akun kas yang pertama. Berikutnya, setelah kita memposting dan kita mempunyai saldo akhir kas per tanggal 1 Mei yaitu 16.800.000. Karena apa? Karena belum ada mutasi debit dan kredit lainnya atau belum ada penambahan dan pengurangan saldo kas. Berikutnya, cari. Coba, akun kas yang kedua ada di tanggal berapa? Jawab. Tolong dicari. Tanggal 4. Tanggal 6. Tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4, betul. Tanggal 4 posisinya ada di debit atau di kredit? Kredit. Kredit. Oke, maka kita akan memposting akun kas di kredit ini sesuai dengan rumah asalnya. Ketika ada kas di kredit, ya, nggak boleh dipindahkan di buku besar menjadi di debit, itu nggak bisa. Maksudnya gimana? Ketika ada mutasi kas di kredit senilai 7.200.000, kita tandai dulu ya. Kita warnai. Kas 7.200.000 di sebelah kredit di tanggal 4. Maka kita posting ke buku besarnya caranya seperti apa? Seperti ini. Tanggal 4 Mei kita bisa mengetahui jenis transaksi itu bisa dilihat dari fakturnya atau dari bukti transaksinya atau bisa juga di jurnal umumnya biasanya ada keterangannya. Nah, di sini ada pembayaran sewa dibayar di muka. Maka di buku besar tinggal tulis saja pembayaran sewa untuk berapa tahun misalkan ya. Boleh. Selanjutnya di sini kita isi
mutasinya di sebelah kredit 7.200.000. Di sini ya, 7.200.000. Pertanyaannya, apakah 7.200.000 ini disimpan di sini atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Betul, jawabannya adalah tidak. Karena untuk tata cara mengisi buku besar, setelah kita menemukan mutasi atau perpindahan atau perubahan saldo, itu kita hitung di sini. Caranya ya, rumusnya apabila debit ketemu dengan debit itu ditambah. Apabila kredit ketemu dengan kredit itu ditambah. Apabila kredit ketemu dengan debit itu dikurang. Apabila debit ketemu dengan kredit itu juga dikurang. Jadi, saldo awal debit ketemu mutasi kredit itu dikurang. Tinggal hitung seperti ini. Debit dikurang kredit. Tinggal enter. Hasilnya 9.600.000. Maka di sini mengartikan bahwa saldo akhir kas per tanggal 4 Mei yaitu 9.600.000. Paham? Paham sampai sini? Paham, Mbak. Paham. Oke. Paham, Kak. Sip, lanjut. Kita isi lagi di sini karena sudah diposting secara final dan kita sudah mengetahui saldo akhir per tanggal 4 untuk kasnya. Kita kasih tanda dengan nomor akun 101. Kenapa Kak 101? Ya karena sesuai dengan nomor yang diterapkan di perusahaan fitness center Citra ini, bahwa untuk kas nomornya 101 ya. Ini boleh dikasih tanda biar kelihatan. Nah, seperti ini. Lanjut. Kas yang ketiga ada di tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Betul, tanggal 5. Senilai berapa? 5 juta. 5 juta. Di sebelah debit atau kredit? Kredit. Di kredit. Maka kita pindahkan saldo kas 5 juta atas pembelian peralatan secara tunai dan kredit ya. Tapi kalau untuk di buku besar itu nggak perlu disebutin secara tunai dan kredit, nggak perlu. Tinggal disebutkannya secara singkat aja. Yang penting kita tahu bahwa histori transaksi sebelumnya itu tunai sama kredit ya. Maka di tanggal 5 ada pembelian peralatan, bayarnya 5 juta. Tanggal 5. Kemudian di sini keterangannya pembelian peralatan. Oh, jangan lupa di sini JU1 ya. Terus di sini JU1 juga di sebelah kredit 5 juta. Sekarang ini debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit atau yang mana rumusnya ya? Kredit ketemu debit. Boleh kredit ketemu debit. Dikurang. Berarti Dikurang. kurang, betul. Saldo debit dikurangi saldo kredit. Nominalnya 4.600.000. 4.600.000 ini saldo akhir kas per tanggal 5. Jadi kalau ada yang nanya nanti, kas pas tanggal 2 berapa ya? Kas pas tanggal 4 berapa ya? Itu nanti kita tinggal lihat histori ini, buku besar ini. Berikutnya, kita tandai lagi. Ini sudah diposting, kita kasih nomor 101. Nah, kita kasih warna supaya tahu mana yang sudah diposting, mana yang belum. Kas yang keempat itu ada di tanggal berapa?
Tanggal 6. Tanggal Debit. 6, betul. Senilai 6.600.000 atas pembelian apa katanya? Jasa Atas pembelian apa? Atas transaksi apa? jasa fitness. Pendapatan jasa Pendapatan fitness. jasa. Betul, semudah itu, sesederhana itu untuk membaca jurnal. Ya, bahwa di tanggal 6 kita punya dapat kas 6.600.000 dari hasil jasa fitness. Tanggal 6 pendapatan jasa jurnal umum 1 di sebelah debit 6.600.000. Maka kita isi di sini harus ditambah atau dikurang? Ditambah. Alasannya apa? Debit Karena ketemu Debit debit. sama debit. Pinter, debit ketemu dengan kredit itu ditambah. Jadi saldo akhirnya adalah 11.200.000 per tanggal 6 Mei. Karena kita dapat tambahan dari pendapatan jasa fitness. Oke. Maka kita tandai lagi dengan nomor akun 101. Ini menandakan bahwa kas di tanggal 6 sudah diposting. Kenapa harus ditandai? Supaya nanti pada saat posting akun yang lain itu nominalnya nggak ketuker-tuker, akunnya nggak ketuker-tuker. Kita kadang kan mata manusia tuh bisa seliwer ya. Ya itulah, manusia tidak luput dari kesalahan. Makanya di dalam teknis akuntansi itu kita menganut sistem penandaan, menganut sistem nyatet, menganut sistem nggak hanya mengandalkan ingatan aja. Sesuatu di akuntansi wajib ditulis sekecil apapun itu, karena ingatan manusia kan terbatas gitu ya. Selanjutnya, kas yang berikutnya itu ada di tanggal berapa? Tanggal 8. Di sebelah mana? Kredit atau debit? Kredit. Kredit, betul. Kas di kredit 248.000 itu atas pembayaran apa ya? Biaya lain-lain. Biaya lain-lain atau biaya rupa-rupa, boleh. Nah, untuk penamaan akun biaya rupa-rupa itu mah tergantung kebijakan perusahaan. Yang pakai akun biaya rupa-rupa itu transaksi apa aja gitu ya. Kas 248.000 di sebelah kredit di tanggal 8. Tanggal 8 Mei. 8 Mei ada biaya rupa-rupa jurnal umum 1 senilai berapa tadi tuh? 248. 248. Hati-hati, jangan sesekali ya melakukan pemindahan akun. Kas di sini di kredit 248.000, lalu di buku besar kita catatnya di debit, pasti keder nantinya ya. Maka setelah kita mengetahui 248.000 ini biaya rupa-rupa, berarti di saldonya itu dikurang atau ditambah ya? Dikurang, betul. Debit kurangi kredit. Oke, agak ngebut sekarang. Ini kita tandai 101. Sudah di jurnal. Berikutnya, kas ada di tanggal 9. 9, kan? Saya udah bilang, mata manusia itu kadang seliwer. Makanya harus pakai tanda. Kas di tanggal 9 1.800.000 pembayaran penerimaan piutang. Tanggal 9 penerimaan pembayaran dari piutang. Atau misalkan mau ditulis dari siapa boleh. Piutang dari PTA, PTB, PTC boleh. Jurnal umum 1 senilai 1.800.000. 1.800.000 sama dengan
tambah jadi hasilnya 12.752. Saya nggak akan kasih rumus otomatis ya, karena di sini kita harus mengasah kemampuan manual dulu supaya nanti diajak otomatisasi nggak nanya ini angkanya dari mana ya, kok bisa tiba-tiba angka sekian ya. Oke, lanjut sekarang kita kasih tanda 101. Berikutnya ada di tanggal 10. Ini saya ajak ngebut ya. Tanggal 10 kas 420.000 atas apa? Atas pengambilan pribadi. Jadi di tanggal 10 itu ada prive. Nah, tanggal 10 ada pengambilan pribadi. Boleh ditulis prive aja, boleh. Jurnal umum 1 senilai 420.000. 420.000. Maka ini dikurang. Ya, betul, dikurang. Selanjutnya, sini kasih tanda 101. Ini menandakan bahwa, ini saya ulang-ulang terus, menandakan bahwa ini sudah diposting. Lanjut ke tanggal 14. 14 kas 600.000 di debit dari hasil penyetoran modal kembali. Jadi di tanggal 14 invest lagi nih. Berapa? 600.000. Tanggal berapa barusan? 14 ya. Tanggal 14. Di sini ada penyetoran modal atau penerimaan kalau kita. Penerimaan modal. Jurnal umum 1 senilai 600.000. Berarti kasnya kan bertambah lagi tuh. Dari yang tadinya udah diambil 420 diganti 600. Oke, lanjut. Setelah itu ada tanggal berapa lagi? Tanggal 27 ya. Ini kasih tanda 101. Tanggal 27 ada penerimaan nih. Ada penerimaan piutang lagi senilai 600.000. Berarti di tanggal 27 kita catat sebagai penerimaan pembayaran dari piutang. Siapa? Misalkan piutang titik-titik gitu ya. Piutangnya dari siapa? Ditulis keterangannya. Senilai 600.000. Dijumlahkan. Oke. Selanjutnya, ada tanggal berapa lagi? Ada tanggal berapa lagi, lihat? 28 yang pertama. Senilai 60.000 dikredit. Kenapa 60.000 dikredit? Itu karena apa? pengembalian pribadi citra prive. Pengambilan lagi. Ada prive lagi di tanggal 28. Ada prive dari jurnal umum senilai berapa nih? 60.000. Di debit apa di kredit? Kredit, betul. Jadi ini dikurangi apa ditambah? Kurang, betul. Totalnya segini. Sekarang ini tanggal 28. Otomatis terus. Ini tanggal 28 lagi ya, terakhir ya. Tanggal 28 lagi yang terakhir 3 juta. 3 juta kenapa ada utang usaha di debit? Itu artinya apa ya? Pembayaran utang. Pembayaran utang di tanggal 28 senilai 3 juta. Kalau nanti di perusahaan yang nyata pembayaran utang ke siapa, penerimaan piutang dari siapa itu harus ditulis ya. Pembayaran utang ke titik-titik. Jurnal umum 1. Nilainya senilai 3 juta. Dikurang, betul. Nah, sekarang sudah mendapatkan saldo akhir. Kita harus cek lagi apakah sudah final pengerjaan di jurnal di buku besar untuk kas. Kita cek lagi ke
Jurnal umumnya. Oh, apakah sudah diposting semuanya? Kita cek satu persatu. Oh, sudah. Kalau sudah dan sudah yakin, artinya ini adalah total akhir dari akun kas. 10.472.000 ini kita pindahkan kemana? Kita pindahkan ke neraca saldo. Untuk kas di sebelah debit senilai 10.472.000. Nah, oke, sudah clear? Sudah. Adapun untuk akun lainnya, coba saya mau coba yang di kredit ya. Piutang debit, sewa dibayar di muka debit, peralatan debit, akumulasi penyusutan ini jangan dulu diisi karena ini muncul ketika ada jurnal penyesuaian. Saya akan coba yang utang usaha nih untuk diikuti lagi. Cari akun utang usaha yang ada di jurnal umum. Ada di tanggal berapa aja? Satu di sini ada nggak? Tanggal 5 sama tanggal 28. Tanggal 5 sama tanggal 28, betul. Sekarang kita posting tanggal 5 dulu atau kita posting tanggal 28 dulu? Tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5 dulu, kita kasih warna yang berbeda. Berbeza. Nomor berapa ya? Warna apa ya? Biru deh, biru. Atau ini deh. Biru deh. Nah, utang usaha yang pertama itu ada di tanggal 5. Ya, utang usaha tanggal 5. Di sini penambahan atau pengurangan 15 juta utang usahanya. Utang usaha di kredit itu tambah atau ngurang? Tambah. Tambah, betul. Utang usaha di sebelah kredit 15 juta, artinya di tanggal 5 kita punya penambahan utang. Tanggal 5. Di sini Mei, di sini bukan. Di sini 2002. Di sini Mei tanggal 5. Utang atas pembelian peralatan. Pembelian peralatan ya? Ya. Senilai 15 juta. Referensinya JU1. Strip 1 karena cuma ada satu. Di sebelah kredit 15 juta. Di sebelah kredit juga 15 juta. Jangan dipindah ruaskan sekeinginan kita. Kalau saldo awalnya di kredit berarti saldo yang ada di sini juga harus di kredit. Nggak boleh diisi di debit. Berikutnya di tanggal 28. 28. Ada pembayaran utang. Jurnal umum 1. Nominalnya berapa, cek? 3 juta. 3 juta. Berarti di buku besar dipindahkannya sebelah debit atau kredit kalau utang berkurang? Debit. Debit. Utang berkurang debit. Tadi ada yang jawab kredit gitu. Gabungan dari kredit dan debit. Pembayaran utang itu di sebelah debit ya, karena utangnya berkurang. Senilai berapa tadi tuh? 3 juta. 3 juta dibayar di tanggal 28. Berarti saldo akhir utang per tanggal 28 sisa 12 juta. Saldo akhir 12 juta ini kita pindahkan ke neraca saldo. Di mana? Di utang usaha dong. Di debit apa kredit? Di kredit dong. Ya, harus sesuai dengan rumahnya masing-masing. Nggak boleh dipulangkan ke rumah orang lain. Oke, di sini nanti sum. Ini total keseluruhan. Kita akan mengisi semuanya supaya bisa paham. Ini bakal otomatis nanti ya. Sekarang belum balance ya? Belum lah karena buku besarnya juga belum beres.
Lanjut. Saya mau satu orang mengerjakan piutang usaha. Saya mau tunjuk satu orang nanti yang piutang usaha, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Ya, karena ini mudah. Supaya disaksikan oleh bersama gitu ya. Saya mau tunjuk satu orang. Oke, ini Kak Eka angkat tangan mau ngerjain? Atau mau nanya? Oh, boleh ngerjain. Oke. Kita sambut Kak Eka. Yang pertama ngerjain untuk piutang usaha gitu ya. Kak Eka, kita cek dulu di jurnal umumnya. Di jurnal umum piutang usaha yang pertama itu ada di tanggal berapa? Wait, karena aku pakai HP ya, bentar aku zoom in Boleh dulu. di zoom. Boleh zoom in, zoom out. Piutang usaha tanggal 7 di debit senilai 4 juta. Oke, kita masukkan dulu ya. Pelan-pelan Pak Supir. Kita masukkan dulu untuk piutang usaha, tandain dulu. Tadi jangan lupa akun utang itu 201. Lalu utang yang satu lagi 201. Nah, ini menandakan sudah diinput ya. Mana tadi warnanya ini ya? Ini 101 belum diwarnain. Nah. Oke. Selanjutnya, kita akan menginput piutang usaha. Yang ini nih. Piutang usaha. Piutang usaha yang pertama ada di tanggal 7, kata Kak Eka. Berarti dimasukin di sini apa Kak Eka isinya? Penerimaan pendapatan. Tanggal tahunnya dulu 2002 Mei. 2002. Jadi otomatis 2002. Di sini tanggal berapa? 7. Tanggal berapa? Ayo gercep. Tanggal 7, sorry. Tanggal 7, 4 juta. Tanggal 7. Di sini keterangannya apa? Keterangannya apa ini? Penerimaan piutang pendapatan. Oke. Boleh penerimaan piutang pendapatan atau boleh juga yang lebih enakan kalimatnya itu pendapatan jasa secara kredit. Boleh. Pendapatan jasa secara kredit. Referensinya jurnal umum 1. Debit apa kredit, Kak? Debit dong. Di debit. Berapa nominalnya? Cek. 4 juta ya. 4 juta. Berarti di sini di posisi saldonya debit apa kredit? Debit juga. Debit juga 4 juta. Lanjut. Di sini nomor akunnya berapa? 102. 102. Piutang selanjutnya ada di tanggal berapa? Wait. Tanggal 9 di kredit. Tanggal 9 di kredit. Berarti kalau piutang usaha di tanggal 9 di kredit itu artinya apa? Piutang usaha. Oh, dibayar berarti dia. Diterima juga. Diterima pembayaran. Betul. Tanggal berapa? 9. 9. Sebelum tanggal 9 nggak ada lagi utang usaha? Piutang usaha? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Tanggal 9. Penerimaan pembayaran piutang. JU1 senilai berapa? 1,8 juta. 1,8 juta. Dikurangin. Di debit apa di kredit? 4. Di kredit. Kredit. Jadi kita udah harus tahu ketika bertambah dan berkurang itu ada di sebelah mana. Itu fungsinya saldo normal akun ya. Ini mah 18 juta.
Saldonya ada di debit dari 4 juta dikurangi 1,8. Oke, bagus. Lanjut. Di sini kita tandai 102. Apakah ada piutang lagi? Atau Ada tidak? tanggal 27. Di Ada. tanggal 27 senilai 600.000 di kredit. Berarti di tanggal 27 ini apa keterangannya? Sama penerimaan pembayaran utang. Penerimaan pembayaran piutang boleh sama dengan ini ya. Jurnal umum 1. Di debit apa di kredit? Kredit 600.000. 600.000. Saldonya ada di debit dikurangin dari 600.000. Oke, bagus. Jadi saldo akhirnya berapa? 1,6 juta. 1,6 juta. Pindahkan ke neraca saldo untuk piutang usaha. Di sebelah mana, debit apa kredit? Debit. Debit 1,6 juta. Oke. Kita baru menyelesaikan 1, 2, 3 akun. Masih banyak. Akun Kak, selanjutnya, sewa dibayar di muka. Terima kasih Kak Eka. Boleh tanya nggak atau nanti? Boleh. Nanti deh, nanti. Ya. Sekarang Kak Maudi. Kak Maudi. Iya, Kak. Berani ngerjain ini? Dicoba, Kak. Oke, sip, bagus. Sewa dibayar di muka untuk nomor akun 103. Cek di jurnal umum. Apakah ada sewa dibayar di muka? Kalau ada, itu di tanggal berapa? Tanggal 4, Tanggal 4, 7.200.000 di debit. 7.200.000 di debit. Debit. Sewa dibayar di muka 7.200.000 di debit. Tanggal 4. Ini kita tulis tahunnya dulu. Mei. Tanggal 4. Keterangannya apa? Sewa bayar di muka. Pembayaran sewa untuk titik-titik. Untuk titik-titik itu berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Referensinya jurnal umum 1. Di debit apa di kredit? Di debit. Di debit, betul. Debit senilai 7.200.000. Nolnya lebih tinggi. Nah. Saldonya di debit apa di kredit? Di debit. Oke. Cek lagi. Di sini. Apakah masih ada untuk sewa dibayar di muka atau tidak? Sebentar, Kak. Gak ada ya? Gak ada? Yakin? Wait, bentar, Kak. Cok. Di muka. Ke bawah coba, Kak. Gak ada, Kak. Oke. Kalau nggak ada, berarti sudah selesai. Ya. Jika sudah tidak ada lagi, berarti sudah selesai. Artinya, saldo akhir sewa dibayar di muka per tanggal 4, yaitu 7.200.000. Pindahkan ke sini. Sewa dibayar di mukanya di debit apa di kredit? Di debit. Di debit. Oke. Lanjut peralatan. Peralatan. Cek. Sama siapa ya? Aku cek lagi nih. Sama Kak Risma Rusdiana. Ada? Kak Risma? Nggak ada. Ini biasanya yang off-cam tuh sambil punya kegiatan lain. Kak siapa ya? Kak Verina? Ini yang kelihatan. Ada, Kak. Oke. Kak Verina siap? Siap, Kak. Oke, bagus. Di tanggal berapa yang ada transaksi pembelian atau pengurangan peralatan?
Coba, di sini ada nggak? Tanggal 5 Tanggal 5, oke. Tanggal 5, senilai 20 juta juta. di Di debit. debit apa di kredit? Di debit. Di debit. Berarti di tanggal 5 di sini bulan tahunnya 2002. bulan Mei deh, Mei. Langsung aja ya, Mei ya. Oke. Mei di sini tanggalnya tanggal 5. Keterangannya apa? Pembelian peralatan. Pembelian peralatan. Referensinya apa? 20 juta. JU1. JU strip 1. Di debit apa di kredit peralatannya? Debit 20 juta. Debit 20 juta. Di sini di saldonya debit apa kredit? Di debit. Debit 20 juta. Cek lagi di jurnal umum apakah masih ada peralatan atau tidak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti kita langsung catat di sini di jurnal umum 121. 121. Ini menandakan bahwa sudah diposting. Jadi kita udah nggak perlu ngelihat lagi yang udah berwarna. Kita lihat aja yang belum berwarna, yang belum dipostingnya. Sekarang, karena peralatan sudah mempunyai saldo akhir per tanggal 5, maka kita pindahkan ke neraca saldo di sebelah debit senilai 20 juta. Betul. Nah, ini mulai ada perpindahan kan? Ada mutasi-mutasi kan? Sekarang kita harus balance kan ini tuh dengan cara apa? Dengan cara ya ini posting buku besar, ya. Akumulasi penyusutan belum ada karena kita belum melakukan jurnal penyesuaian. Utang usaha udah tadi. Sekarang gaji terutang atau utang gaji. Cek di jurnal umum yang ada utang gaji. Itu di tanggal berapa? Nggak ada. Karena ini untuk jurnal penyesuaian juga, gaji terutang atau utang gaji. Langsung ke modal berarti. Jadi ini dilewat dulu ya, yang gaji terutang sama akumulasi itu nanti bakal dipakai ketika kita menyusun jurnal penyesuaian. Modal citra sekarang. Cek di jurnal umum, yang ada modal citra itu di tanggal berapa aja? Tanggal 1. Tanggal 1, ini siapa ya? Saya lupa belum tunjuk. Kak, cek. Siapa? Saya yang belum tahu. Kak Sartika. Ada Kak Sartika. Ini Kak Sartika yang ini ada nggak? Kak Siti Nur Fatimah. Maaf, lagi di luar. Oh iya, siap. Kak Siti Nur Laila. Ini triple Siti. Ada, bisa. Kak. Oh, ada. Bisa ngerjain? Siap? Dicoba. Oke, bagus. Lebih baik mencoba daripada enggak sama sekali. Cari modal citra ada di tanggal berapa aja? Di tanggal 1, Kak. Tanggal 1. Oke, kita warnai dengan warna yang berbeda. Warna apa ya? Ungu. Nah, modal citra 16.800 di sebelah mana? Kredit apa debit? 6.800. Sebelah mana? Debit Di atau debit, kredit? Kak. Hah? Di sebelah debit. Ini lihat. Modal ada di kredit apa debit? Ini di mana? Ayo, ini di mana? Debit apa kredit? Menginvestasikan uang utang. Ini modal citra ada di debit apa kredit? Ada di kredit, Kak. Ada di kredit, betul. Jadi kita pindahkannya ke debit atau kredit? Dipindahkan ke kredit. Oke, betul.
Tanggal 1. Saya ininya pakai HP jadi zoom gitu ya, Kak. Oh, di zoom aja. Di zoom. Di sini 2002 Mei. Tanggal 1. Tanggal 1. Di sini keterangannya apa berarti? Kalau ada modal di sebelah kredit di tanggal 1, ini artinya apa? Modal bertambah atau modal berkurang? Modal bertambah. Modal bertambah. Modal bertambah karena apa? Karena Citra menginvestasikan uang tunai sejumlah Betul. 16.800.000. 16.800.000. Jadi di sini adalah penerimaan modal. Referensinya apa? JO1. Di debit apa di kredit? Di kredit, Kak. Di kredit, betul. 16.800.000. Sekarang, ininya di debit apa di kredit? Di kredit. Kredit, senilai 16.800.000. Cek lagi. Di sini di jurnal umum, kita kasih tanda dulu 301. Di jurnal umum apakah ada lagi modal Citra atau tidak? Tidak. Ada lagi atau Oh, ini enggak? di tanggal 14 ada. Di tanggal berapa? 14. Citra menambah investasinya sebanyak 600.000. Oke, bagus. Di tanggal 14 menambah investasi. Berarti di sebelah debit apa di kredit kalau modal bertambah? Modal bertambah berarti di debit, Kak. Modal bertambah di mana? Ini loh, udah ada posisinya. Di kredit ya, Kak? Kredit, betul. Masih bingung di kredit sama di debitnya. Gak apa-apa, ini kita tinggal pindahkan aja nih modal Citra. Di sini kan ada penyetoran modal. Lalu modal Citranya di kredit, artinya ini modalnya Bertambah. Oh iya, berarti di kredit ya, Kak. Betul, di kredit. Sekarang kita tandai lagi bahwa modal Citra di tanggal 14 itu ada penambahan senilai 600.000. Tanggal 6 tanggal berapa? Tanggal 14. Tanggal 14 ada penerimaan modal lagi. Atau penambahan modal, boleh penambahan modal. Jurnal umum 1 di kredit 600.000. Sekarang di sini saldonya ditambah atau dikurang? Ditambah. Ditambah. Kenapa alasannya ditambah? Karena kredit ketemu kredit. Oke, itu sederhananya ya. Kredit ketemu kredit Iya. ditambah. Atau kalau alasan aslinya secara akuntansi karena ada penambahan modal. Kenapa ditambah? Karena ada penambahan modal. Kenapa dikurang ya? Karena ada pengurangan modal. Atau karena ada misalkan kenapa modal berkurang? Karena ada pengambilan pribadi gitu. Sekarang cek lagi. Di jurnal umum udah selesai untuk modal Citranya atau masih ada? Udah nggak ada kayaknya, Kak. Udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, kita saldonya pindahkan. Senilai 17.400.000 ada di sebelah kredit. Modal Citra. Dipindahkan 17.400.000. Awas, hati-hati. Jangan memindahkan saldo sebelumnya. Kita hanya memindahkan saldo akhir saja. Saldo yang paling terakhir gitu ya. 17.400.000. Lanjut nih. Pengambilan pribadi Citra oleh Kak Dinar. Kak Dinar ada? Ada, Kak. Ada. Oke, siap mengerjakan? Siap. Bagus. Lanjut sekarang. Di jurnal umum Jurnal ada umum. berapa pengambilan pribadi? Pengambilan pribadi, boleh scroll bawah. Yang tanggal 18. Tah? Enggak, 18, 28, maaf. Tanggal 28. Selain 28. ini ada yang lain lagi nggak di atasnya? Tanggal 10. Tanggal 10. Jadi kita inputnya yang tanggal 10 dulu Input atau yang tanggal tanggal 28 10 dulu.
dulu. 10 dulu. Oke, kita Ya. input di tanggal 10 dengan warna yang berbeda. Kita ambil warna kuning cerah. Pengambilan pribadi Citra 420.000 di sebelah debit. Artinya Prive itu bertambah atau berkurang kalau di sebelah debit? Prive bertambah. Bertambah, betul. Prive bertambah 420.000 di sebelah debit. Di tanggal 10 Tanggal 10. Mei 2002, Mei tanggal 10. Di sini Prive. pengambilan. Ini 10-nya 10. Nah, pengambilan pribadi boleh atau Prive juga boleh. Referensinya diisi JU Jurnal umum 1. 1. Di debit senilai 420.000. Di saldonya debit apa kredit? Di debit. Di debit. Lanjut, sekarang kita kasih nomor akun. Untuk pengambilan pribadi, mana barusan tuh? 302. Kasih tanda kuning. Kita input yang tanggal 28 sekarang. Tanggal 28 di sebelah debit 60.000. Berarti ini bertambah apa berkurang? Bertambah. Bertambah senilai 60.000. Di sini tanggal 28. Boleh keterangannya sama. Jurnal umum 1. Jurnal umum 1 sebesar 60.000. 60.000. Di saldonya debit apa di kredit? Di debit. Di debit. Ditambah atau dikurang? Ditambah. Kenapa ditambah? Karena ada pengurangan kas. Karena ada pengurangan kas, karena ada pengambilan pribadi, atau karena ada Pengambilan penambahan pribadi. Prive. Oke, betul ya. Jadi saldo akhir untuk Prive karena sudah diposting semuanya. Di sini kasih tanda dulu 302 dan warna. Nah, berarti saldo akhir Prive 480.000 diposting ke neraca 480. saldo. Sebelah kredit apa debit? Di debit. Di debit, betul ya. Ini fungsinya kita tahu posisi normal akun itu untuk mengisi neraca saldo. Jadi kita tahu bahwa Prive itu harusnya di mana normalnya, dan akun lainnya kita bakalan tahu saldo normalnya di sebelah mana. Prive tanpa kita menghafal, karena kita udah menjadi makanan sehari-hari, kita udah langsung tahu bahwa Prive itu saldo normalnya di debit. Meskipun Prive termasuk akun ekuitas. Prive termasuk akun kontra dalam klasifikasi akun akuntansi dalam kelompok modal. Karena modal itu sebenarnya untuk saldo normalnya di kredit. Tapi Prive masuk ke modal malah di debit nih saldo normalnya. Karena apa? Karena sifatnya mengurangi modal. Jadi kan kontra. Gitu ya. Iya. Modal di sebelah debit, nominalnya sesuaikan dengan yang ada di buku besar. Senilai 480.000. Lanjut. Berarti tinggal 2 lagi ya yang belum diketahui saldo akhirnya. Di jurnal umum. Ke pendapatan sekarang. Ada berapa pendapatan di jurnal umum? Saya mau dijawab oleh Kak Fahrita Zahra. Kak Fahrita ada? Iya, Kak, ada. Oke. Kak Fahrita, tolong dicek di jurnal umum, pendapatan jasa fitness itu ada di tanggal berapa aja? Di tanggal 5, Kak. 6. Tanggal 6. Di sebelah debit atau kredit? Iya. Sebelah kredit. Kredit. Kenapa di sebelah kredit? Karena ada uang masuk. Karena ada uang masuk, betul. Ini kasih warna apa ya? Warna abu aja. Pendapatan jasa fitness senilai 6.600.000 di sebelah kredit. Langsung masukkan ke buku besar. Tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Tanggal 6. Di sini 2002 Mei. Tanggal 6. Tanggal
tanggal 6. Ini kursornya teh tanggal 6. Terus keterangannya apa? Pendapatan jasa fitness. Boleh, pendapatan jasa fitness. Referensinya apa? Jurnal 1. Jurnal umum 1. Ada di debit 6.600.000. Ada debit 6.600.000. Oke. Di sini di saldonya debit apa kredit? Debit. Debit. Yang kedua, kita harus tandai dulu dengan 401 di jurnal umumnya. Jangan lupa 401 nomor akunnya, jangan lupa ya. Lalu pendapatan jasa fitness ada di tanggal berapa lagi? Tanggal 7. Tanggal 7. Senilai berapa? Sebelah kredit 4 juta. 4 juta. Berarti ini ngisi di debit itu benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Seharusnya di mana? Di kredit. Nah, itu contoh yang salah. Yang tidak boleh dilakukan. Tapi manusia yang namanya manusia tempatnya salah, maka kita harus membutuhkan ketelitian dalam mengisi. Kita biasanya fokusnya tuh ke debit aja terus. Anak akuntansi tuh kebanyakan kelemahannya di situ. Mindsetnya tuh udah bertambah debit aja terus yang diingat. Kadang kita lupa sama sisi kredit. Gitu ya. Sekarang berarti jasa fitness ini kita harus koreksi. Dengan cara tinggal hapus. Nah, berarti jasa fitness itu harus di sebelah kredit senilai 6.600.000. Nah, di sebelah kredit apa debit? Kredit. Kredit. Nah, 6.600.000. Selanjutnya di tanggal 7 di debit apa di kredit? Di kredit. Di kredit senilai berapa? 4 juta. Masukkan lagi di tanggal 7 pendapatan jasa fitness jurnal umum 1 di kredit 4 juta. Ya. Berarti saldonya ditambah atau dikurang? Ditambah. Ditambah kenapa? Karena kredit ketemu kredit karena ada penambahan. Oke, karena ada Dari penambahan apa? Penambahan pendapatan jasa. Betul. Ya. Sekarang pendapatan jasa fitness itu 10.600.000 di sebelah kredit saldo akhirnya. Maka di neraca saldo kita pindahkan pendapatan jasa fitness di sebelah kredit nilainya sesuai dengan yang ada di buku besar 10.600.000. Masih belum balance? Belum, karena belum selesai. Sekarang biaya rupa-rupa. Nih 401 jangan lupa 401. Ya. Sekarang untuk biaya rupa-rupa. Biaya rupa-rupa oleh Kak Hikmah. Kak Hikmah. Kak Hikmah ada? Kak Hikmah, ada di tanggal berapakah untuk biaya rupa-rupa? Ayo. Tanggal 8, Kak. Tanggal 8. Senilai berapa? 248. 248. Kita kasih warna merah. Nah, warna merah ini. Biaya rupa-rupa 248.000 ya. Di tanggal 8. Di sebelah debit apa kredit? Debit. Debit. Berarti di buku besar itu dimasukkannya debit apa kredit? Debit. Debit ya. Mei 2002 Mei tanggal 8. Keterangannya apa? Keterangannya cek di soal. Dibayar biaya rupa-rupa. Berarti di sini boleh keterangannya pembayaran biaya rupa-rupa, boleh. Referensinya apa, Kak Hikmah? JU1. JU strip 1. Di debit apa di kredit? Debit. Debit senilai yang ada di sini 248.000. Berarti di sini di saldo berapa? Debit 248. Debit 248. Sekarang kasih nomor 505. Oke.
Apakah masih ada yang belum diposting atau sudah semua? Sudah. Sudah semua. Artinya jika sudah semua, untuk posting jurnal umum ke buku besar sudah selesai. Tinggal dari buku besar ke neraca saldo masih ada satu lagi biaya rupa-rupa yang belum diposting, yaitu 248.000 di sebelah debit. Nah, detik-detik terakhir itu pasti deg-degan. Balance atau enggak ya? Balance atau enggak ya? Gitu ya. Biaya rupa-rupa senilai 248.000. Hasilnya sudah balance? Balance. Balance. Jika balance, berarti teman-teman berhasil mengerjakan dan sudah bisa lanjut ke ayat jurnal penyesuaian di pertemuan minggu depan. Tapi dengan catatan, metode posting buku besar dan posting neraca saldo harus latihan ulang. Nanti saya kasih format kosongnya untuk soal ini di soal yang sama. Bikin jurnal umum, bikin buku besar, dan bikin neraca saldo tanpa melihat kunci jawaban. Nanti saya akan kasih kunci jawaban sama format yang kosongnya. Untuk apa? Untuk mengerjakan secara mandiri dan untuk mengoreksi sendiri bagian apa ini yang belum dipahami. Siap? Oke, Siap? Kak. Oke. Jadi, Siap, Kak. untuk pertemuan malam ini sudah selesai nih prakteknya. Sekarang tinggal diskusi. Apa yang ingin ditanyakan dari materi buku besar dan neraca saldo barusan? Apakah terlihat mudah atau sulit? Boleh, silakan bertanya. Langsung perkenalkan nama dan dari mana. Silakan Kak Eka dulu. Thank you. Mau tanya, Kak, Boleh. kalau untuk ngecek, kan ada pepatah ya, Mm-mm. kalau misalnya udah balance, belum tentu bener. Tapi kalau nggak balance, udah pasti salah, kan gitu ya. Nah, kalau untuk si jurnal umum ini, kita ngecek apa nominalnya itu udah bener atau enggak dari mana ya, selain ngurutin satu-satu gitu. Kalau misalnya dihubungkan sama buku besar bisa nggak sih? Soalnya kalau aku lihat kan dia menampilkan yang terakhir ya, kalau untuk apa tadi neraca saldo, apa namanya? Bener gak sih? Betul. Oke. Kalau kalau ngeceknya gimana, Kak? Thank you. Oke, jadi gini. Balance belum tentu benar. Salah udah pasti nggak balance udah pasti salah. Itu adalah mindset yang salah sebenarnya. Jadi meracuni orang-orang yang bukan awam, tapi pemula gitu. Mindset seperti itu tuh salah. Jokes akuntansi terkait balance belum tentu benar. Nggak balance udah pasti salah. Kuncinya untuk ngecek, satu, kata aku juga, teman-teman harus betul-betul paham nama akun. Harus betul-betul paham di situ. Setelah paham nama-nama akun, setiap transaksi yang kita akan input, jurnalnya, akun yang akan dilibatkan itu nggak akan salah. Itu satu. Kalaupun salah, kita bakalan bisa cross-check. Dari mulai apa? Dari mulai bukti transaksi. Oh, ini tanggal segini ada bukti transaksi ini, tapi saya malah memasukkan ke akun lain. Oh, berarti saya salah. Itu koreksinya ada diri sendiri. Kuncinya bisa mengoreksi, harus paham nama akun. Kedua, harus paham aturan posisi akun di debit atau di kreditnya, bertambah atau berkurangnya. Itu cara koreksinya. Jika sudah yakin nama akun sudah benar, nomor akun sudah benar, posisi akun sudah benar, maka kategori balance dan kategori seimbang saldo antara debit dan kredit itu kita udah nggak usah ragu lagi dengan kalimat itu. Karena apa? Karena kita udah punya dua kunci. Paham akun, paham transaksi, 3 kunci ya. Paham nama akun, paham saldo normal akun, dan paham analisis transaksi. Transaksinya udah paham, nama akunnya udah paham, kemudian dari segi apa tadi tuh? Yang kedua apa? Masih ingat? Analisis transaksi, nama akun, sama posisi akun. Itu kunci utamanya.
Kalau 3 kunci ini udah dipegang, jadi kita nggak akan terpengaruh lagi oleh omongan orang. Itu cara ngeceknya, Kak. Makanya dari awal saya pupuk itu pemahaman saldo normal akun, karena kemana-mana itu saldo normal akun pasti dipakai. Begitu Kak Eka. Tata cara ngeceknya. Oh, oke. Masih itu aja sih, Kak. Berarti, sorry aku confirm lagi ya. Berarti kita ada PR tapi yang cuman yang soal tadi aja ya? Soal yang tadi, untuk apa? Untuk ngecek dari pertemuan hari ini udah bisa diterapkan belum gitu ke diri sendiri. Nanti apabila ragu, jangan dulu ngecek kunci jawaban, tapi selesaikan dulu sampai neraca saldo. Kalau di neraca saldo masih salah, nggak balance, baru cek kunci jawaban. Setelah pengerjaan terakhir ya, itu latihan ke 1 percaya diri, 2 latihan kemampuan. Jadi yang pertama itu harus ditanamkan percaya diri dulu bahwa oh aku ini mulai bisa nih. Aku ini harus bisa dan wajib bisa gitu. Ya, dan wajib berhasil. Oke, silakan Bu Nani. Udah cukup ya Kak Eka? Ada lagi? Ya, udah cukup, thank you. Oke, siap. Silakan Bu Nani. Mbak, kalau saya lihat tadi di neraca saldo itu sepertinya posisinya akun saldo normal semua ya? Ya, betul. Di neraca saldo itu kita memposisikan akun sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian kalau untuk penomoran nomor akun tadi seperti kas tadi kan 101. Itu kembali ke SOP masing-masing perusahaan Kembali ke atau SOP memang masing-masing aturan standar perusahaan. dari akuntansi? Oke, Oh, kembali berarti ke SOP masing-masing perusahaan kalau untuk penomoran akun. Jadi bebas. Oke. Yang terpenting, acuan utamanya kelompok harta wajib diawali 1, kelompok kewajiban wajib diawali 2, kelompok ekuitas wajib diawali angka 3, kelompok pendapatan wajib diawali angka 4, dan kelompok beban wajib diawali angka 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau misalkan ada pendapatan lain-lain, biasanya diawali dengan angka 4 titik sekian, boleh. Jadi, kesimpulannya untuk penomoran akun, digit kedua dan selanjutnya itu boleh terserah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tapi kalau untuk digit pertama itu wajib disesuaikan dengan aturan yang berlaku umum. 1, 2, 3, 4, 5-nya. Begitu. Bu Nani. Oke, makasih Mbak. Silakan Kak Perina mau nanya. Kak Perina mau bertanya? Iya, maaf. Oke, Halo boleh. Kak Rizka. Halo. Aku mau nanya yang di buku besar untuk keterangannya. Kan biasanya aku kalau ada tugas di buku besar keterangannya aku tulisnya cuma posting-posting aja gitu. Oke. Terus apa aku harus tulis yang kayak tadi kita kerjain bareng-bareng atau posting aja nggak apa-apa? Oke. Untuk keterangan yang ada di buku besar, boleh menggunakan kata posting, yang mana di situ posting itu mengindikasikan bahwa kita memposting angka tersebut, lalu disusul dengan kolom referensi kan. Jadi nyambung tuh antara keterangan dengan posting referensi jurnal umum 1. Berarti artinya saya memosting angka ini sumbernya dari jurnal umum halaman 1. Jadi boleh menggunakan kata posting atau boleh menggunakan keterangan transaksi yang sedetail-detailnya, tapi singkat gitu ya. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, bisa dipahami semuanya? Saya mau bersuara semuanya. Bisa atau tidak? Bisa, Bisa. Kak. Bisa. Bisa Kak. Oke. Bisa Kak. Jawab dengan semangat. Bisa atau enggak? Bisa. Bisa. Bagus. Sekarang kasih Nur Fatimah mau nanya cenah. Sama mau nanya tapi agak berisik nggak apa-apa ya? Boleh. Tapi aku masih bingung sama Priva atau Kak. Kadang tuh pas pembelajaran yang sebelumnya itu Priva tuh masuknya ke debit, tapi yang tadi itu kayak masuknya ke kredit, jadi masih bingung penempatan debit kreditnya. Siapa yang masukin Priva ke kredit? Nggak ada. Ya, waktu pertemuan berapa ya? Pokoknya kayak Nggak ada. Priva nggak ada yang dimasukin ke kredit, nggak ada. yang tadi enggak. Oh, lihat kali ya. Sliwer berarti tuh matanya.
Iya, soalnya tadi kayaknya Priva ada yang pendapatan Priva yang tadi tuh yang di jurnal tadi tuh kayak ada yang di kredit gitu. Pendapatan Jadi prive, nggak ada pendapatan prive. bukan pendapatannya kayak Privanya tuh. Nggak ada, nih ya. Prive Nah, pengambilan, Kak. pengambilan tahu, pribadi ada di debit, ada di kredit nggak? Coba cek lagi. Nih, apakah pengambilan pribadi ada di kredit? Enggak, yang nomor ini loh, kayak yang nomor tanggal berapa sih tadi tuh? 14 modal Citra tuh. Itu lagi ke modal. Oh, ini modal dengan prive itu beda. Modal, Tapi prive, ini prive. mana ya? Yang 14 yang investasi itu modal ya, Kak? Mana? Tanyanya kan investasi bukan sih itu? Modal, Kak. Ini modal. Yang investasi itu. Nih, Terlalu kecil pertanyaannya. Menambah investasinya bukan itu. ini tuh menambah investasi. Tanggal 14. Berarti investasi itu maksudnya modal ya, Kak? Masuknya modal. Kalau pengambilan pribadi, prive, itu mengurangi modal. Jadinya ada di debit. Tapi akunnya tetap prive. Tidak menggunakan akun modal berkurang di debit. Enggak. Gitu. Ya udah, makasih ya, Kak. Soalnya tadi nggak kelihatan sih pertanyaannya tuh. Kayak mau dilihat lagi gitu. Nggak kelihatan Pakai ininya. HP berarti. Iya, makasih ya. Nggak kelihatan ininya kali ya? Apa? Iya. Iya, ya minus juga sih, Kak, soalnya. Nggak apa-apa. Yang penting ketika ada yang bingung itu diklarifikasi lebih baik gitu ya, kayak Kak Siti Nur Fatimah. Kak Siti siapa barusan tuh? Kan? Sitinya ada banyak di sini. Nah, jadi teman-teman, terkait akun modal dan prive itu beda. Saya klarifikasi lagi. Prive dengan modal itu beda. Modal itu ya modal, prive itu ya prive. Prive itu saldo normalnya di debit. Kalau modal saldo normalnya di kredit. Bertambahnya prive itu di debit. Kalau modal bertambahnya di kredit. Udah beda kan dari sini juga, gitu ya. Cuman prive itu masuk ke kelompok akun ekuitas, yang mana ekuitas yang sering kita sebut dengan modal. Prive bertambah itu secara persamaan dasar akuntansi itu mengurangi modal, ya. Makanya posisinya di sebelah debit. Nanti akan muncul prive itu di mana? Di laporan perubahan ekuitas, yang mana akan menjadi pengurang modal. Rumusnya apa di laporan perubahan ekuitas? Modal awal ditambah laba dikurangi prive dikurangi dividen, itu jadi modal akhir. Modal akhir itu yang akan dimasukkan ke laporan neraca, sehingga akan menjadi penyeimbang antara aset sama dengan utang tambah modal. Gitu. History tentang si prive ini. Bisa ya? Bisa? Bisa? Bisa. Bisa, Mbak. Bagus. Ini mic-nya jalan semua kan? Aman kan? Aman. 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 Oke. Kadang lupa ngeklik, Kak. Kadang lupa. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk pertemuan malam hari ini sudah selesai. Dan oke, Kak Ika, mau tanya lagi cenah. Apa, Kak? Sorry. Aku Boleh. sebenarnya tuh nggak hafal jamnya, jadi makanya sering kelupa atau apa. Itu jamnya tuh sebenarnya kita mulainya 6:30 kan? Bukan 7:30 atau apa? 7:30. 19.25, 7:30, terus Kalau 7:30. kalau selesainya jam? Selesainya ya seselesainya gitu. Oh. Nanti aku kirain selesainya itu pasti jam sekian gitu loh. Enggak, Soalnya kan karena kita aku kadang sambil perjalanan, Kak, gitu loh. Oh, sambil ini berarti pulang dari kantor apa ya? Aku ada kegiatan di kampus sih, jadi apa ya, biasanya Sabtu Minggu gitu latihan, makanya biasanya sambil jalanan. Ini lagi Jadwalnya nggak ikut aja. pokoknya mah untuk kelas kita tuh jam 7 udah stay, nggak boleh kemana-mana lagi, udah siap-siap buat kelas gitu ya. Jadi jam 7:30 kita udah mulai. Selesainya jam berapa? Selesainya kadang kita 2 jam, kadang kita 1 jam, kadang kita 1,5 jam, kadang lebih gitu ya. Itu nggak bisa dipastikan karena
tergantung materi yang kita bahas, tergantung diskusi yang panjang. Kalau kayak gini, kita udah berapa nih? Dari setengah 8, udah 1,5 jam lebih itu, udah hampir 2 jam. Hampir Ya 2 kan? jam. Setengah 8, setengah 9, ini udah mau setengah 10. Udah mau Hampir 2 2 jam. jam. Gitu kan. Jadi untuk panjang pendeknya saya nggak pernah membatasi waktu untuk diskusi. Sekiranya masih belum paham, saya masih membuka diskusi. Sekiranya udah paham berarti kita stop dan istirahat. Sekarang udah paham atau belum? Sudah, Paham. Mbak. Jawab, Kalau ada jawab, jawab. pertanyaan, Mic-nya bagus kan? Sudah. Sudah, Kalau ada Oke. pertanyaan boleh japri juga nggak, Kak? Pertanyaan boleh japri. Oke, thank you. Oke, asal jangan nanya kapan Kapan rumah tangga? ya. Kapan naik haji? Aduh. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya terbuka untuk japri. Kemudian jangan lupa minggu depan untuk hadir kembali di materi yang berbeza, yaitu materi ayat jurnal penyesuaian, dan itu 1 tingkat lagi lebih tinggi dari buku besar dan neraca saldo, dengan syarat buku besar sama neraca saldo harus udah lulus dulu. Dan apalagi jurnal umumnya harus lulus, karena jurnal penyesuaian itu pengembangan daripada jurnal umum nantinya. Ya, itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa untuk kembali lagi di minggu depan. Ya, dadah. Makasih banyak. Siap, sama-sama. Makasih ya. Oke, sama-sama. Semangat ya, semangat ya, semangat ya, semangat. Makasih dong. Bye-bye. Bye.